Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam materi biologi kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi atau kingdom jamur. Kalau pada pertemuan yang lalu terakhir di semester 1 kita membahas di kingdom protista. Sekarang mari kita simak video berikut tentang kingdom fungi atau dunia jamur. Ada yang tahu kira-kira fungi itu termasuk jenis tumbuhan atau jenis hewan? Oke, tumbuhan. Oke, ada kingdom plantae, ada dunia tumbuhan, ada dunia fungi. Yang dikatakan tumbuhan adalah satu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Lah, fungi ini meskipun bentuknya menyerupai tumbuhan, tapi dia bukan termasuk tumbuhan. Meskipun dia terkesan memiliki akar, batang, dan daun, itu sejatinya bukan akar, batang, dan daun, tapi berupa lembaran-lembaran miselium dan hifo. Nah, apa yang membedakan antara fungi dengan tumbuhan? Tadi sudah, tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri, sedangkan fungi tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Baik, kita akan bahas lebih detail tentang kingdom fungi. Oke. Jangan lupa untuk tugasnya nanti akan disisipkan di dalam Jangan lupa untuk tugasnya nanti akan terselip di dalam video yang saya berikan. Baik, kita langsung saja ke TKP untuk membahas tentang fungi. Lah, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya fungi itu satu kingdom tersendiri tapi tidak memiliki klorofil, ya, berbeda dengan hampir atau menyerupai tumbuhan tapi tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Tapi dia sudah termasuk eukariotik atau memiliki membran inti. Yuk kita simak tentang ciri-ciri fungi. Yang pertama, bentuknya beragam, berbentuk oval, benang, dan memiliki tubuh buah, seperti payung. Kemudian yang kedua cirinya adalah uniseluler dan juga ada yang multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis atau hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sedangkan jamur yang multiseluler berukuran makroskopis atau bisa dilihat dengan mata telanjang. Berikutnya ciri yang ketiga adalah jamur merupakan organisme eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Kemudian yang keempat, cirinya berikutnya adalah tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin, pelapis utama yang berfungsi untuk menjaga jamur tetap kokoh. Yang kelima, jamur tidak memiliki klorofil sehingga jamur tidak dapat menghasilkan makanan sendiri karena jamur bersifat heterotrof atau menyerap nutrisi dari makanan yang lain. Ciri berikutnya adalah tubuh jamur berupa hifa, sel memanjang berupa benang-benang, terdiri dari hifa vegetatif dan juga hifa generatif sebagai
alat reproduksi. Kumpulan hifa atau gabungan beberapa hifa disebut dengan miselium, berfungsi menyerap makanan dari organisme lain. Saya harapkan beberapa ciri tadi sudah bisa memahamkan tentang jamur. Nah, bagaimana cara hidup jamur atau fungi itu? Pertama, jamur hidup di tempat yang lembab. Kalau terlalu berair, dia pasti mati. Kalau terlalu panas juga mati juga. Makanya dia hidupnya di tempat yang lembab. Sifat jamur yaitu saprofit, yaitu memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Dia sebagai pengurai. Kemudian jamur bersifat parasit, yaitu memperoleh zat organik makanan dari makhluk hidup yang ditumpanginya atau dari inangnya. Yang berikutnya mutual, yaitu menghasilkan atau memperoleh makanan dari makhluk hidup dan juga makhluk hidup menghasilkan atau memperoleh manfaat dari jamur tersebut. Struktur fungi. Bagian jamur ada tudung jamur, ada lamela, di dalam lamela ada hifa, inti sel, kemudian ada cincin, ada stipe atau tangkai buah, dan ada vulva, ada miselium yang berbentuk seperti akar. Lalu bagaimana jamur dapat memperbanyak diri? Kita akan mempelajari tentang reproduksi pada jamur. Jamur dapat bereproduksi atau memperbanyak diri secara vegetatif atau seksual dan generatif secara seksual. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, reproduksi vegetatif atau secara aseksual. Pada jamur uniseluler, dia membentuk tunas baru, dan pada jamur multiseluler, yang pertama, dia mengalami fragmentasi atau potongan hifa yang terpisah akan menanam jamur baru atau menghasilkan jamur baru. Jamur akan membentuk spora aseksual, yaitu dapat berupa sporangiosfor dan juga konidiospora. Reproduksi jamur secara seksual dengan cara penyatuan hifa atau singgami. Dengan cara pertama penyatuan plasma atau plasmogami, kemudian penyatuan inti sel. Spora seksual pada jamur memiliki nama yang berbeda-beda tergantung klasifikasinya. Ada zigospora, agospora, basidospora, dan seterusnya. Berdasarkan cara reproduksi aseksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah ascomycotina, yang kedua basidiomycotina, yang ketiga deuteromycotina, yang keempat adalah zygomycotina. Lalu apa perbedaannya dari semuanya? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah zygomycotina. Zygomycotina memiliki zygospora atau spora yang berdinding tebal pada masa istirahat sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Punya hifa bercabang dan tidak bersekat dengan dinding sel dan dari zat kitin. Ingat ada 3 jenis hifa pada zygomycotina. Yang pertama adalah stolon, yang kedua adalah rhizoid, dan yang ketiga adalah sporangiosfor. Reproduksi aseksual zygomycota atau zygomycotina dengan cara yang aseksual ya, dengan cara fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual atau sporangiosfora. Hifa dewasa yang terputus dan juga terpisah dapat tumbuh menjadi sebuah hifa jamur baru.
Jadi kalau ada hifa yang terpotong, dia akan bisa menghasilkan jamur yang baru. Pada bagian hifa tertentu yang sudah dewasa, akan terbentuk menjadi sporangiosfor yang ujungnya terdapat sporangium atau disebut juga dengan kotak spora. Di dalam sporangium terjadi pembelahan secara mitosis dengan menghasilkan sporangiosfor yang berkromosom haploid atau N. Sedangkan reproduksi seksual pada zigomycotina dengan cara yang pertama, pembentukan spora seksual atau zigospora melalui peluburan antara hifa mensyaratkan adanya dua lawan jenis atau ada jantan dan betina. Karena ini masih di fungi, di jamur, tapi belum dikatakan jantan dan betina. Tapi sudah ada perbedaannya. Kemudian terjadi septum dekat ujung setiap progametonium dan memisahkan menjadi dua sel gametogenium dan sel suspensor. Lalu nukleus yang jantan dan betina akan melebur untuk menghasilkan banyak nukleus zigot. Itulah pada reproduksi jamur zigomycotina, sehingga akan menghasilkan individu baru. Berikut ringkasan reproduksi zigomycotina. Contoh jamur dan juga peranan jamur pada zigomycotina adalah, contoh ini yang pertama adalah Rhizopus. Peranannya adalah mampu memecah amilo menjadi dektrosa, protein, lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya adalah Rhizopus stolonifer, jamur roti, kemudian Rhizopus oligosporus, jamur tempe, dan juga jamur Rhizopus oryzae, jamur pada tempe. Selain jamur Rhizopus, juga ada jamur Mucormucido yang berfungsi sebagai pengurai kotoran ternak, kemudian Beauveria bassiana, pengendali hama alami, dan juga ada Philobus, ini pada kotoran hewan. Divisi fungi berikutnya adalah divisi Ascomycotina. Memiliki ciri hifa bersekat dan berinti banyak, bersifat saprofit dan parasit, menghasilkan spora dalam askus. Setiap askus mengandung 8 spora. Askus-askus berkumpul membentuk askus-askus membentuk askoskap. Bentuk-bentuk askoskap pada Ascomycotina yang pertama adalah apotesium, kemudian peritesium, kemudian kleistotesium, dan yang terakhir tanpa askoskap. Proses reproduksi pada jamur Ascomycotina. Reproduksi aseksual pada jamur Ascomycotina dapat dilakukan dengan pembentukan konidium, fragmentasi, dan pertunasan. Konidia dan konidiospor yang beragam kadang berkembang dalam sporoskap aseksual dengan cara karakteristik yang berbeda. Kemudian lalu reproduksi secara aseksual. Reproduksi secara seksual mula-mula hifa yang berbeda jenis saling berdekatan. Hifa betina akan membentuk ascogonium dan hifa jantan akan membentuk antheridium, masing-masing berinti haploid. Dari ascogonium akan tumbuh trikogin, yaitu saluran yang menghubungkan ascogonium dan antheridium. Melalui trigogin, antheridium pindah dan masuk ke ascogonium sehingga terjadi plasmogami. Ascogonium tumbuh membentuk sejumlah hifa.
Ascogonium yang dikarion. Pada Ascomycota atau Mycotina yang memiliki badan buah, kumpulan hifa atau Ascogonium yang dikariotik ini membentuk jalinan kompak yang disebut ascocarp. Berikut catatan reproduksi jamur pada golongan Ascomycota. Peranan jamur Ascomycotina antara lain jamur Saccharomyces, yaitu pada pembuatan tape dan roti. Kemudian Penicillium notatum untuk antibiotik dan Neurospora crassa pembuatan oncom atau ampas tahu. Kemudian divisi berikutnya adalah Basidiomycota, berupa jamur yang multiseluler dan makroskopis. Pada golongan Basidiomycota itu memiliki bagian ada pileus, ada lamella, ada stip, annulus, volva, dan miselium. Jamur Basidiomycotina atau mycota itu adalah satu-satunya jamur makroskopis yang bisa dilihat jelas perbedaan antara bagian tubuh satu dengan lainnya dengan mata telanjang atau tanpa bantuan menggunakan mikroskop. Reproduksi jamur pada divisi Basidiomycotina ada yang aseksual atau secara vegetatif dengan cara pembentukan konidiospora. Konidia atau konidiospora adalah spora yang diproduksi dengan membentuk sekat melintang di bagian atas hifa atau dengan membedakan untuk membentuk banyaknya konidia. Ketika spora dihembus atau diterpa angin, itu tergantung dengan lingkungan, dan ketika kondisinya cocok atau suhunya lembab, maka dia akan dapat tumbuh. Secara seksual dengan cara konjugasi, yaitu pertemuan dua hifa yang berbeda antara jantan dan betina terjadi di dalam tanah biasanya, menghasilkan hifa dikariotik dengan cepat tumbuh menjadi tubuh buah atau basidiokarp. Perkembangan basidiokarp terjadi di atas permukaan tanah sampai dengan dihasilkannya badiospora. Pembentukan badiospora terjadi di dalam basidium yang terletak di permukaan bawah tudung basidiokarp. Berikut ringkasan reproduksi jamur Basidiomycotina. Peranan jamur Basidiomycotina dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah ada Volvaria, ada Auricularia, ada Pleurotus. Ini yang sering kita manfaatkan untuk makanan. Selain yang kita makan, juga ada beberapa peranan jamur Basidiomycotina yang merusak atau sebagai parasit. Contohnya parasit pada daun teh, parasit pada tebu dan jagung, dan parasit pada tumbuhan kacang atau pada tanaman kacang. Divisi yang terakhir adalah divisi Deuteromycotina. Ini biasanya disebut dengan jamur yang tidak sempurna. Cirinya adalah hifa bersekat dan dinding selnya dari zat kitin. Umumnya bersifat mikroskopis, bersifat saprofit dan parasit, dapat bersimbiosis dengan alga dan membentuk lichenes. Bersimbiosis dengan akar tumbuhan dapat disebut dengan mycorrhiza. Reproduksi Deuteromycota itu secara aseksual dengan pembentukan konidiospora,
blastopora dan antrospora. Sedangkan reproduksi secara seksual ini belum diketahui secara pasti. Tadi sudah saya jelaskan, golongan atau divisi Deuteromycota bisa dikatakan jamur yang tidak sempurna, karena ini salah satunya adalah tidak memiliki organ reproduksi seksual yang jelas. Contoh jamur Deuteromycota atau Mycotina, contohnya adalah jamur yang menyebabkan penyakit panu, penyakit kaki atlet, dan juga ringworm, kadas, dan kurap, dan yang lainnya. Sudah, itu adalah kingdom pada fungi atau pada jamur. Seperti biasa, tugasnya langsung dikerjakan di kolom komentar. Untuk kelas 10 MIA 1, untuk kelas 10 MIA 1, tugasnya adalah menjelaskan ulang pengertian jamur Ascomycotina dan Zygomycotina. Kemudian untuk kelas 10 MIA 2, tugasnya adalah menjelaskan jamur Basidiomycotina dan Deuteromycotina. Dijelaskan mulai dari definisinya, ciri-cirinya, dan juga reproduksinya. Untuk kelas 10 IIS, tugasnya adalah menjelaskan peranan jamur mulai dari jamur Ascomycotina, Zygomycotina, Basidiomycotina, dan yang terakhir adalah Deuteromycotina. Jelaskan peran jamur pada 4 divisi tadi yang menguntungkan pada manusia. Terima kasih, saya akhiri sekian. Selamat menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.